Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, singkat aja saya akan share sedikit tentang apa sih yang didapat dari story IG kita 23 Maret 2021. Jadi ini adalah kuis kita dan sudah saya jawab. PKQ-nya adalah AF, diagnosanya adalah STEMI equivalent, dan usulan kita seharusnya adalah primary BCA. Kenapa? Nah, itu yang akan saya share di sini. Jadi seperti biasa kalau teman-teman melihat ECG, ya seperti biasa lah. Irama, rate, akses, PR interval, KRS lebar, hipertrofi, koroner. Kita mau lihat irama. Iramanya apakah sinus apa enggak? Nah, kalau mau ngomong irama sinus, teman-teman harus bisa melihat gelombang P yang konsisten, yang muncul terus-menerus di beberapa lead, dan kita yakin bahwa itu gelombang P. Paling enak melihat di lead 2. Nah, di lead 2, di lead 1 jelas tidak kelihatan. Di lead 2 ini sepertinya ada P di sini. Sepertinya ada P di sini. Tapi di sini nggak ada. Di sini sepertinya ada P. Masalahnya lead 2-nya cuma pendek. Dan ini disertai juga di lead 3. Sepertinya ada P di sini. Di sini nggak ada. Dan lead 3-nya juga pendek. Tapi di lead lain nggak ada P. Nggak ada P. Di lead V1, yang kita juga kadang-kadang bisa mengidentifikasi gelombang P di situ, juga tidak tampak ada gelombang P yang manis yang terus-menerus. Kita lihat seperti ini kayak gelombang P, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada lagi, ini beda sama yang ini ya. Ini di sini mungkin ini, nah, tapi tetap nggak jelas. Kita nggak bisa melihat gelombang P yang manis yang terus-menerus. Kemudian di lead V2, V3, V4, V5, V6 kita juga nggak bisa melihat gelombang P yang bagus. Pada ECG ini memang lead yang panjang adalah lead 1, yang menurut saya seharusnya kita bisa merekam lebih baik ke lead lain. Ini bukan ECG saya, ini saya dapat dari blognya Dr. Smith. Dan kita lihat di sini di lead 1 ini nggak ada gelombang P. Dan iramanya kalau teman-teman lihat ini irregular. Jadi kadang panjang, pendek, agak panjang sedikit, ini pendek lagi, ini agak panjang, ya agak pendek lagi. Jadi sama sekali irregular. Ada sih beberapa DD dari irregular, misalnya pada multifocal atrial tachycardia. Tapi kalau multifocal atrial tachycardia, kita harus bisa mengidentifikasi gelombang P yang bentuknya berbeda-beda. Walaupun bentuknya beda-beda, tapi ada 3 gelombang P minimal yang bentuknya beda-beda. Pada ECG ini kita nggak dapat. Tuh kalau misalnya di lead 2 panjang mungkin enggak? Ya mungkin aja, mungkin bisa kelihatan. Tapi kalau pada data ECG ini ya kita nggak bisa bilang MAT dong, karena kalau MAT kita harus yakin ada dapat 3 gelombang P yang beda-beda. Dan dia bisa irregular ya. Tapi kalau ini nggak ada dan irregular, so menurut saya ini lebih banyak AF, rate-nya cepat, aksesnya normal, PR interval nggak bisa dicek, KRS lebar di V1 sama V6 nggak ada, hipertrofi nggak bisa kelihatan, nggak ada, koroner. Nah, koroner yang penting, karena teman-teman akan melihat diffuse ST depresi di 1, 2, 3, AVF, V2, V3, V4, V5, V6. Lead-nya banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lead yang ST depresi 8 dengan ST elevasi di AVR. Dan ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai STEMI equivalent, artinya bisa menjadi suatu STEMI. Ya. Maaf, bukan menjadi STEMI. Kegawatannya itu sama dengan STEMI, maksudnya gitu. So, artinya kita harus segera melakukan sesuatu. Ya. Ini adalah definisi dari STEMI equivalent, yaitu suatu ECG yang tidak klasik untuk STEMI. Gitu. Tidak klasik untuk STEMI. Klasik untuk STEMI kan apa? ST elevasi minimal 2 mm di lead anterior, kemudian di lead lain 1 mm. Tapi pada kondisi seperti ini, itu biasanya ada pembuluh darah yang acutely occluded atau almost occluded. Almost ini salah ya. Hampir occluded, hampir tersumbat. Dan dihubungkan dengan outcome yang kurang baik, prognosa yang jelek, dan membutuhkan early angiografi dan PCA atau CABG. Pokoknya ECG yang ada ST elevasi di AVR dengan ST depresi di banyak lead, ini membutuhkan PCI. Bukan PCI, angiografi untuk memastikan diagnosa. Nah, kalau guideline 2013, dia memang masih
membilang bahwa ST depresi itu tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Kecuali, except ini kecuali kalau ada true posterior, atau ketika dihubungkan dengan ST elevasi di lead AVR. Ini AH 2013. Jadi pada kondisi seperti ini, kalau kita mengikuti guidelines, itu kita boleh memberikan fibrinolitik tahun 2013. Tapi ini berubah di tahun 2017. Jadi kalian boleh baca guideline 2017 bahwa intinya pilihannya adalah emergency coronary angiography. Nah, primary PCI strategy. Kenapa? Karena ternyata dari penelitian walaupun itu khas STEMI ini, ischemia due to left main coronary artery occlusion atau multivessel disease, ya, ini tetap bisa keliru kita. Artinya beberapa pasien seperti ini juga ternyata bukan suatu coronary artery disease. Jadi intinya ECG seperti ini itu tidak pasti suatu ada tersumbat, tapi menunjukkan bahwa si otot jantung ini merasa sangat kekurangan oksigen. Lihat nih, hampir di semua lead ST depresi. Artinya ada iskemia di hampir seluruh pembuluh darah. Kemungkinan besar masalahnya di mana? Ya di left main, karena left main kan terbagi dua, LAD sama LCX. Nah, kalau ada oklusi di left main, maka hampir seluruh otot itu akan merasa kekurangan oksigen atau iskemia. Dan itu ditampilkan dengan ST depresi yang luas semua. ST elevasi AVR ini apa? ST elevasi di AVR ini sebenarnya adalah suatu resiprokal dari semua yang ada di anterior dan inferior. Jadi AVR-nya ST elevasi ini bukan penanda bahwa ini left main, enggak. Tapi karena ada endokard iskemik yang luas, ST depresi di hampir semua lead, nah, maka AVR-nya kadang-kadang terjadi ST elevasi. Nah, inilah yang disebut sebagai STEMI ekuvalen, dan optionnya adalah primary PCI. Kalau ini datang di rumah sakit yang tidak ada PCI center, ya harus dikirim. Tidak selalu primary PCI, mungkin angiografi dan normal, bisa aja. Nah, pernah ada kasus seperti ini, ECG-nya ternyata karena tidak dilakukan echo, ternyata severe aortic stenosis. Aortic stenosis yang berat, koronernya normal. Nah, itulah sebabnya kenapa pada guideline yang baru tidak dianjurkan untuk suatu trombolitik. Jadi menjawab semua pertanyaan teman-teman ya, ritmenya adalah AF, diagnosanya STEMI ekivalen, karena walaupun bukan ada elevasi, tapi ini harus ditreat cepat gitu. Dan tidak boleh trombolitik. Nah, opsinya adalah primary PCI. Kenapa bukan non-STEMI? Karena gini, kalau non-STEMI itu coba bayangkan, kalau pasien ini relatif stabil, artinya pasien ini relatif stabil, troponia normal, berarti tidak harus dilakukan angiografi segera kan. Padahal seringnya ini adalah left main obstruction. Jadi artinya kalau non-STEMI itu kita jadi agak takutnya agak lengah gitu. Nggak cepat melakukan tindakan ya. Nah, dan opsinya adalah primary PCI. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.